kalau Waddah mau dibunuh oleh Dhu Nuwas dan sudah dinaikkan di atas gunung, dirantai, dibelenggu, dan Waddah turun, belenggunya lepas dengan hikmah Allah, kemudian prajurit-prajurit Dhu Nuwas mati. Waktu dia pulang, dia menuju ke istana, orang-orang pada ikutin. Hai Waddah, bagaimana kau bisa selamat? Mana prajurit-prajurit itu? Kata Waddah, Allah selamatkan saya. Sebagaimana saya dakwakan kalian, Allah menciptakan langit dan bumi, tidak mungkinlah bisa dikalahkan. Saya sekarang menuju ke istana, mau menantang lagi Dhu Nuwas. Kembali lagi ke istana. Dhu Nuwas dia tanya, hai Waddah, di mana prajurit-prajurit saya? Kata Waddah, Allah sudah menghancurkan mereka. Gitu kan? Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau begitu saya akan bunuh kau dengan cara yang lain. Kata Waddah, percuma. Anda tinggal beriman kepada Allah, jangan mengaku sebagai Tuhan, kembali kepada agama ayah-ayah Anda saja, beriman pada Allah, dan akui ada Nabi setelah Musa namanya Isa alaihi wassalatu wassalam. Anda tetap dalam kondisi raja, saya bukan datang untuk mengambil kerajaan Anda kok. Enggak, saya enggak mau tahu. Tangkap orang ini, tangkap anak muda, ikat dia belenggu baik-baik, ikat di belenggu itu, di rantai itu, batu yang besar, bawa ke tengah lautan, cemplungin ke lautan deh, buang orang ini. Dibawalah ke sana. Orang-orang semua ikutin pada saat dia lagi dibawa, diikat di lautan, orang semua pada lihat. Masyarakat itu pada saat itu sudah mulai berbicara di wilayah Yaman. Kalau Allah selamatkan lagi anak muda ini dari tenggelam di lautan ini, maka saya akan beriman kepada risalah yang dibawa pada Nabi Isa, gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pergilah ke tengah lautan. Waddah nasihatin orang-orang prajurit-prajurit ini, bertakwalah kepada Allah, kalian salah, Dhu Nuwas bukan Tuhan, dan seterusnya. Tetap enggak mau. Pada saat itu dia membaca doa lagi, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Maka Allah mendatangkan ombak yang besar, kemudian dengan hikmah Allah jatuh hancur semua kapal itu, dan tiba-tiba saja rantainya Waddah lepas. Semuanya tenggelam kecuali dia, dan dia berhasil berenang sampai ke pinggir lautan. Disambutlah oleh pada masyarakat. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kau bisa selamat hai Waddah? Allah yang selamatkan saya. Sebagaimana saya bilang kepada kalian, dan saya akan menuju ke Dhu Nuwas sekarang untuk membuktikan pada dia kalau dia salah. Kembali lagi ke istana. Ini masyarakat ini sudah mulai banyak yang bergejolak untuk beriman kepada atau masuk agama Nasrani, gitu kan. Sampai di istana, kata Dhu Nuwas, mana prajurit saya? Kata Waddah, sudah Allah binasakan. Saya sudah bilang, percuma saja, nggak ada gunanya. Kamu harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian pada saat dia bingung, dia tetap ngotot mau membunuh Waddah, maka Waddah mengatakan ada satu cara kalau gitu. Kalau kamu tetap saja mau membunuh saya, ada satu cara. Kamu ngambil busur panah saya ini, kemudian kamu kumpulkan seluruh masyarakat Yaman, lalu panahlah saya dengan anak panah ini, baca bilang, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, lalu lepaskan, kau akan bisa membunuhku. Kata Dhu Nuwas, apa benar? Dia bilang iya, karena kamu tidak yakin sama Allah. Saya akan buktikan, prajuritmu sudah sampai 2 kali mau membunuh saya dengan cara yang sudah jelas orang bisa mati, nggak bisa kan? Sekarang Allah yang bisa membunuh saya, bukan kamu. Mau bukti silakan lakukan. Maka Dhu Nuwas dengan semangat mengiklankan di Yaman, sampai akhirnya satu Yaman semuanya berkumpul pada saat itu. Terkumpul masyarakat Yaman pada saat itu, yang datang nonton saja sekitar 20.000 orang. Dikatakan dalam buku-buku sejarah, nanti kita akan bacakan ayat Al-Quran bercerita masalah itu, tapi di Al-Quran tidak disebutkan jumlahnya, ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain prajurit juga banyak, ribuan orang. Didatangkanlah anak muda ini, lalu ditaruh di tempat yang tinggi, diikat, dan sudah tersebar berita, diiklankan, Raja Dhu Nuwas akan membunuh anak muda ini, dan caranya dia akan membaca Bismillahirrabbilgulam, dan akan membunuh, supaya setelah ini tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan Dhu Nuwas bukan Tuhan. Lalu ditariklah anak panah tersebut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, dilepaskan anak panah itu sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, lalu matilah anak muda itu. Ada riwayat yang lain, orang ini menarik anak panahnya, kemudian dia kecilin suaranya, Bismillahirrabbilgulam. Orang-orang nggak dengar gitu. Maka anak panahnya nggak kena. Dia sempat marah, dia mengatakan, kau bohong hai Waddah. Waddah bilang, tidak, kau yang tidak memenuhi syarat. Keraskan suaramu biar orang dengar. Maka dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, ditarik lalu dilepaskan, kenalah anak muda ini, akhirnya dia mati, gitu kan. Akhirnya dia mati, ya. Pada saat dia mati, subhanallah, 20.000 masyarakat Yaman pindah ke agama Nasrani. Pada saat itu, historinya begini ya, dia akhirnya mereka pindah ke agama Nasrani.
Zunuwas zalim, dia bukannya malah beriman juga sama Allah, enggak. Maka dia mengatakan siapkan parit yang penuh dengan api. Bunuh semua ini, kecuali mereka mau mengakui saya sebagai Tuhan lagi. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang 20.000 yang sudah pindah ke agama Nasrani ini, lalu dilemparkan satu persatu ke dalam api itu. Dan ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar kisah tentang anak muda dengan penyihir, ya. Itu tadi. Nah ini namanya dia Waddah, gitu kan. Kemudian setelah itu ada kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dibunuh di parit, di parit-parit yang dibuat lubang yang besar, dibawa dibakar api. Semua yang dari 20.000 itu tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada keyakinan Zunuwas sebagai raja, maka akan dibunuh, dilempar ke api itu. Dan hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada 3 bayi yang bicara di buayan, kan itu? Salah satu Isa alaihissalam, kemudian bayinya Juraij, gitu kan? Dan tentu ini ada cerita sendiri. Kemudian ada anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah Ashabul Ukhdud. Nah kisahnya Zunuwas yang membunuh-bunuh orang yang 20.000 ini. Waktu ibunya mau loncat ke api kan kepikiran bayinya. Kemudian bayinya mengatakan, ya, loncatlah hai ibu karena kau dalam keadaan benar. Nah ini termasuk bayi yang bisa bicara dalam buayan. Itu hadis menjelaskan masalah itu. Baik, maka dibunuh-bunuhinlah orang-orang ini. Dan Allah menurunkan kisah, menceritakan pada kita tentang kisah Ashabul Ukhdud, Zunuwas yang membunuh sekian banyak orang hanya karena mereka beriman kepada Allah. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, maksudnya demi Allah menciptakan langit itu yang punya gugusan bintang, dan hari yang telah dijanjikan hari kiamat, dan yang menyaksikan dan juga yang disaksikan. Tentang apa? Binasahnya orang-orang di Ukhdud, di parit, dan terlaknatnya orang-orang yang membuat parit. Maksudnya Zunuwas sama pasukannya. Yang berapi-api dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitar api tersebut, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang telah beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sampai sini teman-teman sekalian kisah masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Ini Yahudi dan Nasrani. Baik, saya akan masuk sekarang teman-teman. Ini lanjutannya, berlanjut semua. Dan kita tutup dengan poin ini, gitu, pada pertemuan kita sekarang. Dan insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan juga. Lanjutan sirahnya masih berlanjut karena sebulan sekali ini kita di Balikpapan melanjutkan atau 2 kali pertemuan melanjutkan masalah sirah. Sekarang teman-teman sekalian kita akan bahas tentang lanjutan kisah tadi. 20.000 orang itu terbunuh, dibunuh oleh Zunuwas. Dan pada saat proses itu terjadi, kita akan bahas sekarang kondisi Yaman, ya, setelahnya seperti apa yang terjadi. Saya tulis ini sebenarnya kisah Ashabul Fil dan berkuasanya pemerintah negeri Persia di negeri Yaman. Dari 20.000 orang yang tadi mau dibunuh oleh Zunuwas itu, dan memang terbunuh semua, 19.999 mati semua, dibakar oleh Zunuwas. Karena tidak ada yang mau meninggalkan lagi agamanya. Ada satu orang namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari. Lari-lari dikejar oleh pasukan Zunuwas, berhasil lari sampai masuk di lautan. Begitu di lautan dia berusaha berenang sejauh mungkin dan pasukan sudah tidak bisa lagi mengejarnya, akhirnya dia selamat. Daus Dzu Tha'laban ini berhasil menyeberang ke wilayah Afrika. Jadi kalau Jazirah Arab teman-teman sekalian, kalau telapak tangan saya maaf ini adalah Jazirah Arab, tentu di sebelahnya ada Afrika, gitu kan? Dan memisahkan itu Laut Merah. Gitu. Jadi dia turun di Laut Merah, dia berenang aja terus, berhasil sampai ke wilayah Afrika. Karena memang itu
Memang jauh kalau jarak orang berenang, tapi kalau dengan perjalanan